Yang jelas setiap informasi akan kita dalami, tetapi tidak bisa kami ungkapkan semua. Ini kan bagian dari strategi kami juga. Jejak Riza Khalid terus diburu, Kejagung periksa saksi kunci korupsi Pertamina. Saat ini Kejaksaan Agung, aparat penegak hukum lain juga sedang melakukan upaya untuk bersih-bersih agar mafia-mafia yang salah satunya saat ini di kasus BBM ini bisa terungkap dan segera tertangkap dan bisa mengembalikan kerugian negara yang selama ini sudah mereka nikmati seperti itu. Inilah pemain mafia minyak di Indonesia ini. Tapi beberapa pemimpin nasional kita yang semula berjanji akan memberantas mafia itu tidak bisa menangkap Riza Khalid ini. Padahal katanya di situ kuncinya. Kita yakin kalau tanpa izin dan sepengetahuan presiden agak mustahil. Oleh sebab itu, sementara ini, lepas dari apa nanti di belakangnya kita lihat, sementara ini kita anggap ini bagus. Perburuan terhadap buronan kakap Riza Khalid dalam skandal mega korupsi PT Pertamina terus berlanjut. Kejaksaan Agung, Kejagung, bahkan memeriksa seorang saksi kunci untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara yang menjerat sang saudagar minyak. Senin, 29 September 2025. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, mengonfirmasi bahwa tim penyidik Jampitsus telah memeriksa seorang saksi berinisial AWC. AWC selaku analis short term LP, kata Anang dalam keterangannya, pemeriksaan ini, menurut Anang, sangat krusial untuk melengkapi pemberkasan sebelum Riza Khalid berhasil ditangkap dan diadili. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud, ungkapnya. Riza Khalid, yang merupakan beneficial owner PT Orbit Terminal Merak, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Namun, ia hingga kini belum ditahan karena telah melarikan diri ke luar negeri sebelum statusnya diumumkan. Akibatnya, Kejagung secara resmi menetapkan Riza Khalid sebagai daftar pencarian orang DPO. Kini, penyidik mengandalkan mekanisme kerja sama internasional untuk melacak dan memulangkan Riza agar ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kasus ini sendiri berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, sebuah skandal yang ditaksir merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Penyidik Kejaksaan Agung masih menunggu hasil proses permohonan red notice terhadap tersangka Riza Khalid alias MRC. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan berdasarkan informasi yang diterima dari pihak National Central Bureau, NCB, Indonesia telah meneruskan permohonan tersebut kepada kantor pusat Interpol yang ada di Lyon, Prancis. Informasi terakhir dari NCB dari Indonesia sudah diteruskan ke pusat, ke Lyon, Prancis. Tinggal kita menunggu kabar tindak lanjutnya dari Interpol Pusat yang berada di Lyon, Prancis, kata Anang. Di Kejaksaan Agung, Kamis, 18 September 2025. Meski demikian, lanjut Anang, keberadaan Riza hingga saat ini belum dapat dipublikasi. Yang jelas, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan para negara tetangga terkait keberadaan tajam minyak tersebut. Saat ini belum kami buka ya, tapi yang jelas, kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan berkoordinasi juga dengan negara-negara tetangga yang terindikasi ada yang bersangkutan, jelasnya. Selain berupaya melakukan pencarian terhadap Riza, Anang mengaku saat ini penyidik juga telah berupaya menelusuri aset miliknya dalam upaya melakukan pemulihan terhadap keuangan negara. Termasuk nanti perusahaan-perusahaan yang apabila itu ada terafiliasi dan kami juga berharap di samping penyidik mencari. Kalau masyarakat memang mendapatkan informasi bisa berkoneksi dengan penyidik di Gedung Bundar, tandasnya. Dalam perkara ini, penyidik Kejagung telah menetapkan Riza Khalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak sebagai tersangka dalam skandal mega korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Meski demikian, Kejagung belum melakukan penahanan terhadap Riza Khalid. Pasalnya, saudagar minyak tersebut telah berada di luar negeri sebelum ditetapkan jadi tersangka. Pihak Kejagung kini mengandalkan kerjasama internasional untuk melacak dan membawa pulang Riza Khalid guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meski belum melakukan penahanan terhadap Riza Khalid, saat ini pihak Kejagung telah menyatakan Riza Khalid sebagai DPO. Tim penyidik juga telah menyita 9 unit mobil mewah milik Riza Khalid dari 6 lokasi berbeda. Selain mobil mewah, penyidik juga menyita uang dengan pecahan mata uang asing dan rupiah.
Kendati demikian, pihak Kejagung belum membeberkan nominal barang dan uang hasil sita tersebut lantaran masih dalam proses penghitungan.